Shalom Bapak Ibu, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semua juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan keluarga Minggu Trinitatis 26 Mei 2024. Terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13 dan bacaan dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Diikat oleh topik atau tema Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Nabadia, Nabadia, Nabadia do Jehovah Sebaot. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita terdiri dari dua perikop. Perikop pertama pasal 5 ayat 6 sampai 12 berjudul Kesaksian tentang Anak Allah. Perikop kedua ayat 13 sampai 21 berjudul Pengetahuan akan hidup yang kekal. Khotbah kita ayat 9 sampai 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertanggungan keluarga pada Minggu Trinitatis tanggal 26 Mei 2024. Terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13. Dihubungkan dengan topik minggu, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Nabadia, Nabadia, Nabadia do Jehovah Sebaot. Saudara, surat Yohanes merupakan surat yang bertujuan untuk membekali orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula itu dalam menghadapi goncangan iman oleh timbulnya ajaran-ajaran sesat yang berkembang saat itu. Adapun ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada saat itu adalah menyangkut kepribadian Yesus dan praktek kehidupan orang Kristen sendiri. Antara lain, ada yang mengajarkan bahwa daging atau tubuh manusia adalah jahat, berdosa, sedangkan roh adalah suci. Keduanya tidak mungkin bersatu di dalam hidup manusia. Keduanya bertentangan, dualisme. Pengaruh pengajaran ini ada dua. Pertama, tidak mungkin di dalam diri manusia ada yang disebut pertobatan, di mana tubuh dan roh menyatu sebagai manusia baru. Kedua, roh Allah adalah kudus, agung, berada di sorga, sedangkan Yesus adalah manusia biasa. Tidak mungkin Allah yang berada di sorga itu hidup di dalam diri Yesus yang adalah manusia biasa, kata mereka. Pengajaran sesat lainnya mengatakan kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak perlu lagi bagi kita menakuti hukuman karena dosa itu. Mari kita berbuat apa kesukaan kita, kata mereka.
Selain itu ada lagi pengajaran gerakan anti-Kristus. Kristus itu, kata mereka, bukan Tuhan, tetapi manusia biasa. Jadi tidak perlu dipercayai Kristus itu sebagai pembawa keselamatan. Sebagaimana 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Mereka mengajarkan yang perlu adalah kita memiliki ilmu pengetahuan atau gnosis. Ini yang disebut dengan gnostisisme. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengajaran-pengajaran sesat yang menyimpang inilah yang ditanggapi, diresponi dengan serius oleh Yohanes, sehingga ia terdorong untuk menulis surat Yohanes ini. Saudara, Yohanes memberi kesaksian kepada pembacanya sehubungan dengan ajaran pengajar-pengajar sesat yang beredar pada waktu itu, bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Allah yang lahir menjadi manusia. Mari kita lihat kesaksian Yohanes tentang itu. Pada ayat 6 sampai ayat 8, Yohanes memberi bukti bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Bukti pertama, dengan air menunjuk kepada baptisan Yesus pada awal pelayanannya, sebagaimana Yohanes pasal 1 ayat 31 sampai 33. Di saat baptisannya berlangsung itu, Roh Allah turun dari langit kepada Yesus, dan suara dari sorga itu berkata, mengumumkan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukti kedua, dengan darah. Saudara, darah itu menunjuk kepada kematiannya di Bukit Golgota, disalib. Yohanes pasal 19 ayat 34. Saudara, di saat kematiannya, ia mencurahkan darahnya bagi dosa-dosa dunia, dan dengan darahnya lah ia memberi kita hidup yang kekal dan membawa kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, ayat 9, ada kesaksian Allah yang lebih kuat. Rasul Yohanes menyimpulkan, jika kita menerima kesaksian manusia, maka kesaksian Allah adalah jauh lebih besar lagi dari kesaksian manusia dan tak terbantahkan, kata Yohanes. Ini adalah kebenaran itu sendiri, otoritas tertinggi dan paling infalibilitas. Kesaksian Allah telah memberi jaminan yang cukup kuat kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan dunia ini. Kemudian pada ayat 10 sampai 12, hidup yang kekal di dalam anaknya. Yohanes mengatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya sendiri. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Allah itu, maka pada dasarnya ia telah menjadikan Allah itu pendusta, penipu, dan pembohong. Dan hidup yang kekal itu tidak akan ada padanya. Kepada orang yang percaya kepadanya, Allah telah memberi kehidupan yang kekal. Yesuslah kehidupan yang kekal itu. Pada ayat 13, ayat terakhir, Yohanes mengatakan bahwa Yohanes menulis ini semuanya dengan tujuan agar orang percaya itu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Artinya surat ini merupakan jaminan bahwa kehidupan yang kekal itu sudah pasti ada bagi orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah pertanggihan keluarga di Minggu Trinitatis tanggal 26 Mei 2024. Terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13. Dihubungkan dengan topik Minggu, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Nabadia, Nabadia, Nabadia do Jehovah Sebaot. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju sorga. Saudara, Yesus bukan salah satu jalan ataupun jalan yang terbaik dari berbagai-bagai jalan yang bisa dilalui manusia untuk menuju sorga atau menuju Allah. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga. Saudara, pernyataan saya barusan itu tadi, yakni Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga. Nah, itu
merupakan pernyataan yang sangat penting kita camkan itu Bapak Ibu. Artinya, dalam menggapai, menemukan, mendapatkan cita-cita dan pengharapan kita itu menuju surga, tidak ada jalan alternatif lain Bapak Ibu. Tidak ada. Hanya satu, lewat Yesus Kristus. Saudara, manusia membutuhkan keselamatan dari Allah, dan keselamatan itu telah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Nah, hal itu Bapak Ibu sudah dipastikan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Semua kita pasti tahu nats sini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan keselamatan yang dari Yesus inilah suatu anugerah bagi orang yang mau melakukan panggilan pertobatan pribadinya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah tugas kita sekarang. Untuk selalu dan senantiasa menjaga, memelihara, dan mempertahankan keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus itu. Banyak hal yang berusaha merusak, merampas keselamatan kita itu lewat berbagai-bagai ajaran-ajaran sesat lah. Dari dahulu dan sampai sekarang, senantiasa selalu akan ada pengajar-pengajar sesat. Dan bahwa berbagai-bagai ajaran palsu yang mempengaruhi pikiran kita, ya, untuk melepaskan kita dari Yesus, melepaskan kita dari ikatan-ikatan iman kita kepada Yesus. Nah, banyak hal yang membuat kita lepas dari Yesus, Bapak Ibu. Tetapi bersama Yesus, kita akan memenangkan hari-hari hidup kita, hari-hari yang kita lalui, apapun permasalahan, pergumulan, tantangan, cita-cita, dan harapan kita. Jawabannya hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus saja. Ingat Bapak Ibu, dan pegang ini kuat-kuat pernyataan dari Petrus dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan mengharapkan kita senantiasa tetap menjaga diri, menjaga kekudusan diri kita. Karena kuduslah Tuhan. Nabadia do Jehovah Sebaot, sebagaimana pesan topik Minggu Trinitas tanggal 26 Mei 2024. Pegang ini sepenuhnya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, jadikan Yesus pusat kehidupan kita. Saudara, Yohanes membekali jemaat Kristen pada gereja mula-mula itu agar tidak mau terpengaruh kepada ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang merusak iman Kristen dan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Yohanes mendorong mereka agar kepercayaan kepada Yesus Kristus itu harus ditunjukkan dalam perilaku hidup sehari-hari kita. Menurut Yohanes, penulis surat Yohanes ini, jika kita benar-benar mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup, perilaku, dan gerak-gerik hidup kita seharusnya lah mencerminkan kehendak Kristus. Nah, untuk tiba di sana, maka Yohanes mengingatkan pendengarnya, dan pasti juga kita semua sekarang ini juga, Yesus harus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu maka pemahaman dan pengenalan kita tentang siapa Yesus itu sangat menentukan apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Ketika kita sudah mengenal Yesus dengan benar, maka kita tidak lagi menjadikan manusia lain, apalagi kuasa-kuasa kegelapan, menjadi sandaran hidup kita. Enggak lagi Bapak Ibu. Dalam segala hal kita harus berserah pada Tuhan Yesus. Artinya kita berusaha sambil berharap pada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sayang sekali, jujur kita akui, tidak sedikit orang yang mengaku dirinya Kristen, namun kepercayaannya kepada Yesus hanya di bibir saja, hanya dalam sekedar ucapan-ucapan semata-mata saja. Sebagian lainnya juga hanya aktif di gereja, namun tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran yang tidak benar mengenai Yesus dan iman Kristen dapat menggoyahkan iman mereka. Selain itu, berbagai-bagai permasalahan hidup, tantangan, pergumulan, dan apalagi penderitaan akibat tekanan-tekanan ekonomi, tekanan keuangan, adanya sakit penyakit, mudah semuanya itu meruntuhkan kesetiaan mereka kepada Tuhan.
Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah ini mendorong kita semua sekarang. Jadikan Yesus itu menjadi pusat kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi kuat dan akan bertahan dalam segala ujian dan cobaan-cobaan hidup. Amin Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Ini harus kita lakukan. Yesus menjadi pusat kehidupan kita dalam semua hal. Pengajaran yang ketiga, jaga dan pelihara hidup kekalmu mulai sekarang. Saudara, Yohanes berusaha untuk meyakinkan setiap orang percaya pada zaman itu dan bahkan kita sekarang bahwa orang percaya itu sudah memiliki hidup yang kekal. Saudara, di mana hidup yang kekal itu? Kapan hidup yang kekal itu dinikmati oleh orang percaya? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Pada umumnya banyak orang Kristen berpikir bahwa hidup yang kekal itu adalah hidup yang dialami nanti sesudah mati, di balik kubur, di balik liang lahat. Kalau selama dalam dunia ini kita tidak mungkin menikmati hidup yang kekal, kata mereka. Saudara, kalau demikian pemahaman kita tentang hidup yang kekal, bahwa hidup yang kekal itu adalah di balik kematian nanti, maka tidak akan ada lagi usaha kita, kegiatan yang harus dikerjakan dalam mewujudkan hidup yang kekal itu pada saat kita masih hidup di bumi ini sekarang. Jika hidup yang kekal baru didapat di balik kematian, di balik kubur, maka orang-orang Kristen tidak lagi sungguh-sungguh merasa membutuhkan Tuhan selama di dunia ini. Mereka hanya membutuhkan Tuhan nanti ketika sudah mati. Saudara, bagaimana seharusnya pemahaman kita tentang kehidupan yang kekal itu? Kapan itu? Di mana itu kita temukan? Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Apa artinya ucapan Yesus ini, Bapak Ibu? Kata ia beroleh di sini ditulis dalam bentuk waktu sekarang, present tense. Oleh karena ini, kehidupan kekal itu sudah dialami oleh orang percaya, umat Kristen di saat sekarang. Sekarang Bapak Ibu, kehidupan kekal sudah dapat dialami orang percaya pada saat sekarang, yakni ketika seseorang sudah sungguh-sungguh beriman, punya relasi dengan Kristus. Itu sebabnya Yesus juga mengatakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, hidup yang kekal sudah dimulai saat dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dan akan terus berlanjut mencapai kesempurnaannya ketika orang percaya sudah mengakhiri perjuangan hidupnya lewat kematian bersama Yesus di sorga. Saudara, pemahaman seperti ini harus menjadi bagian dari iman kepercayaan kita. Kita tidak menunggu-nunggu sampai mati baru kita menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan itu. Oleh karena itu juga, jagalah, peliharalah, rawatlah iman kita masing-masing, Bapak Ibu. Jangan izinkan hal-hal yang merusak imanmu, sebab itu membuat kita bukannya menerima hidup yang kekal, tetapi sebaliknya akan menerima apa? Neraka. Api nasorami top, Bapak Ibu. Iman kita yang sekarang itulah yang membentuk, menghadiahkan, menggaransi kepastian bahwa kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Oleh karena itu sekali lagi, hidup beriman sekarang ini tidak bisa dipisahkan. Itu nyambung terus dengan hidup yang kekal nanti sesudah mati kita di sorga. Dan inilah perjuangan iman kita sekarang, yaitu untuk menjaga, memelihara iman kita supaya tetap bertumbuh dan punya relasi yang baik dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu, itulah kehidupan yang kekal itu. Pengajaran keempat, semua ini harus kita tanda kutip tahu dengan pasti. Saudara, pada ayat terakhir ayat 13 Yohanes menuliskan, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, Yohanes berusaha meyakinkan setiap orang percaya agar tahu bahwa orang percaya itu sudah memiliki hidup yang kekal.
Nah, apa Bapak Ibu sudah tahu bahwa saudara sudah punya hidup yang kekal? Sudah tahu? Nah, Yohanes mendorong Bapak Ibu harus tahu bahwa saudara sudah memiliki hidup yang kekal. Mulai kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kata tahu di sini dalam bahasa Yunani ditulis oida, yakni to know, to realize, yakni mengetahui, pengetahuan lewat pengalaman, lewat hidup sehari-hari kita. Kata oida ini berbeda sekali dan bahkan kontras, bertentangan dengan kata Yunani yang sama dengan oida ini, yaitu ginosko. Apa itu ginosko? Mengetahui juga, pengetahuan. Artinya ada tahu, pengetahuan kita tentang yang tidak pernah kita rasakan. Kita tahu ada benua Amerika, ada benua Afrika misalnya, kita tahu toh, tetapi hanya teori, hanya ilmu. Tidak pernah kita menikmati Amerika, Afrika, dan lain-lain. Itu hanya sekedar ginosko saja, tahu saja. Nah, beda sekali dengan pengertian tahu dalam bahasa Yunani, oida, yang tadi digunakan oleh Yohanes di sini. Oida atau tahu di sini menunjuk pada sesuatu yang harus kita sudah rasakan, kita sudah alami, kita harus sudah saksikan. Itu Bapak Ibu. Yohanes bermaksud menerangkan semua ini agar orang percaya, agar kita semuanya tahu, hidupi, dan alami, maknai hidup yang kekal itu dalam hidup kita sehari-hari sekarang. Bahwa hidup kekal itu pasti kita nikmati. Itu bukan teori, itu bukan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan, bukan. Tetapi hal memiliki kehidupan yang kekal itu sudah harus ada di dalam diri kita, sudah harus dinikmati orang percaya dan terjamin keberadaannya di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Itu beda sekali dengan ginosko tadi yang hanya sekedar pengetahuan saja. Saudara, mari kita ikut tahu, mengetahui, menyadari, merealisasikan pengajaran Yohanes dalam 1 Yohanes ini Bapak Ibu. Kita harus tahu, jangan pernah sama sekali tidak mau tahu. Jangan pernah menjadi apatis, acuh tak acuh tentang keberpunyaan kita akan hidup yang kekal itu. Kalau kita sudah tahu, maka dengan pasti kita sudah memiliki hidup yang kekal itu bersama Yesus sejak kita menerima Yesus. Maka sadarilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sadarilah anytime, kapan saja kita harus meninggalkan dunia ini lewat kematian. Kita dibawa ke liang kubur, ke liang lahat sana. Maka itu semua merupakan jembatan masuk ke surga, ke kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, kita pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan masuk surga, bukan semoga masuk surga, tidak. Tetapi pasti menerima hidup yang kekal, pasti masuk surga. Jaminan ini kita miliki sebab kuduslah Tuhan. Nabadiyah dojahu basebaut, sebagaimana seruan topik minggu Trinitatis tanggal 26 Mei 2024. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah pertangyangan di Minggu Trinitatis 26 Mei 2024 dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13 ini, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Allah yang kuduslah Tuhan. Nabadiyah dojahu basebaut, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan keluarga buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Di Minggu Trinitatis 26 Mei 2024 ini, kepada kami dipastikan diajarkan oleh pengajaran Yohanes dalam surat Yohanes ini, bahwa kami sudah memiliki hidup yang kekal.
Jangan izinkan segala sesuatu Tuhan yang dapat merusak iman dan kepercayaan dan pengharapan kami akan kehidupan yang kekal. Kami yakin dan percaya kami akan bersama-sama Yesus berada di sorga yang kekal. Terima kasih Bapa untuk kepastian keberpunyaan kami akan hidup yang kekal ini. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.